warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, Guru Akidah Akhlak IMI Islamiyah Rawasari, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2022. Program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan tema Mari Mengingat Allah melalui kalimat tarjih. Subtema bersabar dalam menghadapi musibah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya seperti biasa ya, belum masuk sweet terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Nah, alhamdulillah ya semuanya sehat. Jadi semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap diberi kesehatan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin berdoa. Ya, kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bersama-sama membaca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Terima kasih. Agar kita jiwa nasionalismenya semakin bertambah, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Indonesia Indonesia
Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Ada. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kerapian dari kalian semua ya. Tapi sebelumnya silakan kalian tengok kanan atau tengok kiri, ada sampah atau tidak di samping kalian. Sudah bersih? Alhamdulillah kalau sudah bersih ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memeriksa kerapian dari kuku sampai pakaiannya. Coba kamu besok dipotong ya. Bagus. Ini dipotong ya. Nah, ini banyak kumannya ini. Dibersihkan nanti. Siap? Ya. Oke semuanya. Yang belum rapi nanti kukunya dirapikan. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Minggu kemarin kita mempelajari tentang ayo bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang masih ingat pengertian tawakal? Ya, Mbak Isa apa? Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Setelah kita bertawakal, itu ada hikmahnya. Nah, masih ingat? Nah, hikmah dari tawakal, ada yang tahu? Siapa dulu? Ya, Mbak Nabila dulu. Terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Bapak Mbak Eli, apa hikmahnya kedua? Sabar ketika mengalami kegagalan. Ada yang lain? Nah, ya Mbak. Bisa dulu. Bersyukur apabila mendapat keberhasilan. Ya, orang yang tawakal itu bersyukur apabila mendapatkan keberhasilan. Ayo Mbak Diva, selanjutnya apa? Mendapatkan ketentraman hati. Ya, karena kita dekat dengan Allah, maka hatinya menjadi tentram. Ada yang lain? Terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil sendiri. Pak Pur akan memberikan sebuah cerita pada kalian. Ya, tapi sebelumnya Pak Guru berpesan kepada kalian semua, dalam pertemuan ini Pak Guru berharap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, karena akan manjadawa, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa ya. Jadi kalau kita belajarnya bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Pernah dengar ceritanya Nabi Ayub? Nah, kalau pernah Pak Guru hanya sedikit saja ceritanya. Jadi Nabi Ayub adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberi harta kekayaan yang banyak. Nah, akhirnya Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, diuji hartanya habis, dicoba lagi, anaknya wafat semua. Yang ketiga, diberi penyakit gatal, bahkan sampai tetangganya itu pada menjauh. Diberi cobaan yang berat seperti itu, masih tetap tidak mengurangi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih tetap bersabar. Setelah kalian mendengar sedikit cuplikan cerita tentang Nabi Ayub, kira-kira pada pertemuan ini
kita akan membahas tentang materi apa? Ya, bagus. Ya, jadi cerita tadi itu mengenai bersabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak semuanya, sebelum kita ke materi, silakan kita simak video berikut ini ya. Silakan diamati dan dipahami. Kira-kira apa isi daripada video ini? Siap ya? Siap. Dalam kali ini kira-kira kita akan mempelajari tentang apa ya setelah kalian melihat tayangan video tadi. Ayo, ada yang tahu? Pak. Ya, Mbak Nia. Selalu sabar. Apa? Selalu sabar. Ya, selalu sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Selalu sabar. Ada yang lain? Bersabar. Tadi sabar, sekarang bersabar dalam menghadapi musibah. Oke, bagus. Bersabar dalam menghadapi musibah. Ada yang nambahin? Ada, Pak. Ya, Mas Adit apa? Musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah datang dari Allah. Ya, tulis ya. Ada yang lain? Ada, Pak. Ya. Selalu berdoa ketika mendapat musibah. Selalu berdoa ketika mendapat musibah. Ada yang nambahin lagi setelah melihat video tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarjih. Yang keempat, setelah simulasi, peserta didik dapat melafalkan doa atau kalimat tarjih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum berinjak ke materi ini, nanti Pak Guru akan membagikan soal pretest kepada kalian. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Silakan yang sudah menerima langsung diisi namanya. Silakan langsung diisi nama ya. Sudah semua ya? Alhamdulillah kalau sudah semua, kita kumpulkan ya. Anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke materi ya. Silakan disimak dengan seksama biar kalian bisa memahami apa yang terkandung dalam materi pada pertemuan kali ini. Mari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan materinya bersabar dalam menghadapi musibah. Pengertian bersabar dan musibah.
Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir. Menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Contohnya seperti yang tadi Pak Guru ceritakan, kisah tentang Nabi Ayub ya, berkaitan dengan sabar dan musibah. Bagaimana Nabi Ayub menghadapi cobaan-cobaannya atau musibahnya. Ada 3 macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama, apa yang pertama dibaca? Sebagai cobaan atau ujian yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Ya. Jadi kalau orang yang beriman itu cobaan itu dijadikan sebagai ujian. Ya. Kayak Nabi Ayub, orang yang Nabi yang selalu beriman kepada Allah, diberi cobaan berarti adalah ujian. Nah sekarang bagaimana agar terhindar dari musibah? Yang pertama adalah apa? Sering bersedekah. Sering bersedekah. Setelah kalian tadi melihat video, ya ternyata ada yang menjawab yang kelima ini. Nah, ini tidak terasa kalian sudah masuk ke materi apa? Sering bersedekah. Jadi kalau kita tertimpa musibah, cara menghindarinya menurut tuntunan syariat Islam yang pertama sering bersedekah. Yang kedua apa? Berdoa ketika tertimpa musibah. Berdoa ketika sedang tertimpa musibah. Anak-anak semua, itu adalah materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh ya, Mbak Aisyah silakan. Saya mau bertanya Pak, contoh dari jenis musibah sebagai teguran itu apa ya Pak? Contoh musibah sebagai teguran. Nah, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Contoh musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran adalah ada anak yang baru berbohong kepada gurunya dan kemudian tidak sengaja ketika berjalan kakinya tersandung meja hingga terkilir. Ya. Ada yang lain? Apa pertanyaannya? Bagaimana cara yang baik untuk menghadapi musibah? Bagaimana cara yang baik untuk menghadapimu? Ada yang bisa? Atau ada yang mau menjawab? Saya Pak. Apa Mas Mahmud? Bagi orang yang beriman, musibah dihadapi dengan sabar serta ikhlas dan keyakinan bahwa segala musibah pasti ada hikmahnya. Oh ya, tepuk tangan untuk semuanya yang menjawab semuanya. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak berarti Pak Guru yang bergantian tanya kepada kalian ya. Sudah menyimak tadi ya? Nah, masih ingat? Masih. Mungkin ada yang masih, ada yang tidak. Pengertian dari musibah. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Mas Reva. Musibah adalah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, tepuk tangan untuk Mas Reva. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Guru. Cara agar terhindar dari musibah menurut tuntunan syariat Islam. Nah, ada yang mau menjawab? Ya. Apa Mas Ifat? Sering bersedekah. Oke, beri aplaus.
Ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Apa? Kita sedang berkomunikasi. Ya, aplaus untuk Mbak Diva. Nah, pertanyaan yang ketiga, ada berapa musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Berapa? 3. Siapa yang mau menjawab pertama? Ya, ayo Mbak Risa. Iya, betul. Lebih aplaus. Yang kedua? Ya Pak. Ya. Sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Iya, tepuk tangan lagi. Yang terakhir? Saya Pak. Ya. Sebagai azab sisa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Iya, aplaus untuk Mas Aizaja. Mungkin Pak Guru cukupkan ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Ya. Sebelum berdiskusi, kita biar bersemangat, berjoget-joget dulu ya. Silakan berdiri. Anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Dalam berdiskusi, nanti Pak Guru tidak hanya menilai hasil diskusinya saja ya, tetapi dalam berdiskusi kalian harus aktif ya. Artinya nanti Pak Guru menilai apakah kalian bekerja sama, apakah kalian aktif dalam mencari jawaban atau membuat yang akan disimulasikan. Paham? Kalau paham, silakan. Nah, semua sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Sini kelompok 1. Sini kelompok 2. Kelompok 3. Nanti Pak Guru akan membagikan tugasnya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Waktunya cukup ya? Sudah jadi apa belum? Alhamdulillah. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok nanti perwakilan maju ke depan. Sekarang untuk kelompok yang maju pertama, kita pakai tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk dulu. Yang kalah nanti yang maju dulu. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. 1. Karena susah, perwakilan ketua kelompoknya maju. Sweet game. Berarti yang maju duluan kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, nanti dari kelompok 1 dan kelompok 3 silakan hasil diskusi dari kelompok 2
diperhatikan ya, disemak dengan seksama. Kalau ada pertanyaan nanti diajukan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya maju ke depan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Terdapat 3 jenis musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Sebutkan contoh musibah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 3 jenis musibah tersebut. Kecelakaan, transportasi laut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan dari oleh faktor alam dan faktor non alam merupakan kondisi yang hasil dalam kecelakaan atau malah petaka yang sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok berapa tadi yang kalah? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tugas dari kelompok 1 adalah mencari doa ketika terkena musibah. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa afini khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan berdoa. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan Mbak Bila. Apakah ada doa lain selain yang disampaikan tadi? Ya, silakan kelompok 1 dirembuk. Apakah ada doa lain selain yang tadi dibacakan? Ada? Nah, kalau ada silakan dibacakan. Allahumma inni a'udzubika min musibatika wa a'udzubika minal bala'i bi rahmatika. Yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 perwakilannya maju. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Anak-anak semua, sekarang kita akan mengerjakan soal post test ya. Nanti sebelum soal post test Pak Guru berikan, kita tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. Nah, soal post test waktunya 10 menit ya. Silakan langsung dikasih nama.
Jangan lupa dikasih nama. Cukup ya waktunya? Sekarang kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1, ketika Mahmud berangkat ke madrasah, lupa untuk berdoa. Di tengah perjalanan terjatuh dari sepeda. Kalimat yang tepat diucapkan Mahmud adalah titik-titik. Jawabannya adalah jawabannya yang betul adalah A. Walau tidak dapat diraih, malah tidak dapat ditolak. Tidak, orang tidak mengharapkan mendapat musibah, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerima dengan Jawabannya apa? C. Ya, jawabannya C. Silakan ditulis betulnya, lalu dikumpulkan. Anak-anak semua sudah dikumpulkan semua ya? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran tadi? Ayo silakan dari kalian kalau ada yang berani menyimpulkan. Sebagai orang yang beriman, apabila kita mendapat musibah, itu waktunya kita untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aplaus untuk Mbak Bina. Betul apa yang disampaikan oleh Mbak Bina ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran tadi, sebagai seorang yang beriman, apabila mendapatkan musibah, maka seharusnya dapat mawas diri ya, atau introspeksi diri lah. Nah, musibah yang sedang dialami jangan dijadikan sebagai alasan untuk menundukkan semangat dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terkena musibah, kita justru malah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Kalau ada silakan ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, Pak Guru rasa cukup ya. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Pembelajaran pada pagi hari ini cukup bersemangat ya. Pak Guru berharap pada pembelajaran yang akan datang bertambah semangat lagi, bertambah serius lagi. Untuk itu, Pak Guru akan membagikan tugas nanti dikerjakan per kelompok ya, dikerjakan di rumah. Dua, tiga. Betul apa yang disampaikan oleh Mbak Bina ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran tadi, sebagai seorang yang beriman, apabila mendapatkan musibah, apa? Sabar dan terkena musibah. Pak Guru rasa cukup ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan pembelajaran minggu depan.